Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imelda Yuliansari. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada sepeda motor 4 tak menggunakan metode backward chaining. Oke, berikut videonya ya. Pengertian dari sistem pakar. Seorang ahli mampu menjelaskan atau mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan atau domain, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecah aturan-aturan jika dibutuhkan, dan menentukan relevan tidak keahlian mereka. Misalnya ahli farmasi dalam bidang farmasi, dokter dalam bidang kedokteran, dan lain-lain. Sistem pakar saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Komponen dari sistem pakar yang pertama adalah basis pengetahuan. Pengetahuan merupakan inti dari sistem pakar, yaitu berupa representatif dari pakar. Yang kedua ada mesin inferensi atau inference engine. Mesin referensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin referensi berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Yang kemudian ada antar pemakai atau user interface. Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antar pemakai dan komputer. Nah, bentuk dari sistem pakar ada 4, yaitu yang pertama, berdiri sendiri. Sistem pakar jenis ini merupakan software yang berdiri tidak tergantung dengan software yang lainnya. Yang kedua, tergabung. Merupakan algoritma yang di dalamnya menggigit algoritma subrutin lain atau konvensial. Selanjutnya, menghubungkan ke software lain. Bentuk ini biasanya merupakan sistem pakar yang menghubungkan ke suatu paket tertentu, misalnya kayak DBMS. Selanjutnya ada sistem pakar mengabdi. Sistem pakar mengabdi ini merupakan bagian dari komputer khusus yang dibutuhkan dengan suatu fungsi tertentu. Misalnya sistem pakar yang digunakan untuk membantu menganalisis data radar. Perancangan dan implementasi. Yang pertama, perancangan basis dialog menu dibuat digunakan untuk memudahkan pengguna mengakses sistem sesuai dengan fungsi masing-masing. Menu disusun berdasarkan hierarki tertentu dan setiap menu memiliki submenu. Untuk penggunaan non-pakar, menu utama yang disediakan adalah menu konsultasi. Struktur menu untuk penggunaan non-pakar adalah sebagai berikut. Nah, seperti struktur menunya seperti yang telah digambarkan ya. Selanjutnya, perancangan antarmuka. Berikut adalah rancangan antarmuka sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan sepeda motor 4 tak dengan metode backward chaining yang terdiri dari menu utama, rancangan output, dan rancangan input. Nah, berikut adalah gambaran dari rancangan sistem pakar tersebut. Selanjutnya, rancangan output ada beberapa. Yang pertama, layar jenis sebagai layar bagi pengguna untuk memilih jenis kerusakan dari sepeda motor miliknya. Yang kedua, ada layar hipotesa sebagai layar bagi pengguna untuk memiliki hipotesa yang mendekati kerusakan motor di sepeda motor miliknya. Nah, berikut adalah hasil dari pemrograman kerusakannya dan pemrograman hipotesa. Nah, yang keempat ada layar solusi. Layar solusi ini berfungsi untuk menampilkan solusi dari hasil konsultasi dan juga dapat melakukan pencetakan hasil konsultasi. Memiliki kelemahan dalam pencarian solusi. Bila pemilihan hipotesa atau kesimpulan tidak tepat, maka si pengguna tidak dapat menemukan langsung solusi yang dibutuhkan sehingga pengguna harus berulang kali melakukan konsultasi tersebut. Nah, di sini ada gambar dari pemrograman solusi kerusakannya ya. Nah, sekian presentasi saya. Baiklah teman-teman, cuma itu yang dapat saya sampaikan dari video saya tadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.